Sistem ekskresi. Pembentukan urin. Urin terbentuk melalui 3 tahapan. Yang pertama filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga augmentasi atau sekresi. Pembentukan urin. Yang pertama penyaringan atau filtrasi. Terjadi pada kapiler glomerulus, yakni kapiler darah yang bergulung-gulung di dalam kapsul Bowman. Pada glomerulus terdapat sel-sel endotelium sehingga mempermudah penyaringan. Hasil penyaringan ini berupa filtrat glomerulus atau urin primer. Yang kedua, penyerapan kembali atau reabsorpsi. Filtrat glomerulus atau urin primer mengalir ke pembuluh atau tubulus proksimal. Di dalam tubulus terjadi proses reabsorpsi bahan-bahan yang masih berguna antara lain glukosa, asam amino, dan ion-ion anorganik. Penyerapan bahan berlangsung secara transport aktif. Air juga mengalami reabsorpsi secara osmosis. Bahan-bahan yang telah diserap oleh tubulus proksimal dikembalikan lagi ke dalam darah melalui pembuluh kapiler yang terdapat di sekeliling tubulus. Penyerapan air juga terjadi di dalam tubulus distal. Proses reabsorpsi bahan-bahan berguna juga terjadi di lengkung Henle, terutama reabsorpsi ion natrium. Setelah reabsorpsi, akan dihasilkan urin sekunder. Yang ketiga, augmentasi. Augmentasi adalah proses penambahan zat-zat dan urea yang berlangsung mulai dari tubulus distal. Ureter, saluran antara ginjal dengan kandung kemih. Jumlah sepasang. Fungsi membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Kandungan urin. Urin yang normal terdiri dari 96% air, 2% urea, dan 2% metabolik lain. Hasil metabolik lain yaitu zat warna empedu yang memberi warna kuning pada urin, garam-garam mineral, vitamin B dan C yang berlebih dalam darah. Uretra, saluran yang membawa urin keluar dari tubuh. Pada wanita hanya dilalui urin saja, sedang pada pria selain dilalui urin juga dilalui sel kelamin jantan. Pengaturan pembentukan urin. Kalian dapat lihat dari gambar mengenai pengaturan pembentukan urin. Kelainan pada sistem urinaria. Yang pertama, batu ginjal. Adanya batu dari endapan kalsium dan garam pada pelvis ginjal. Penyebab sering menahan urin dan kurang minum. Diabetes mellitus. Pada urinnya mengandung glukosa. Hal ini karena adanya kadar gula di dalam darah yang tinggi. Diabetes insipidus. Sering buang air kecil yang hebat, sampai 20-30 kali. Terjadi karena kekurangan hormon ADH. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin. Yang pertama, hormon antidiuretik. Yang kedua, jumlah air yang diminum. Yang ketiga, hormon insulin. Dan yang keempat, orang yang kekurangan hormon antidiuretika atau kekurangan hormon insulin akan menghasilkan urin yang banyak. Orang yang banyak minum air juga akan menghasilkan urin banyak. Begitu pula pada saat cuaca dingin, tubuh cenderung menghasilkan urin yang banyak.
Gangguan tubuh karena kelainan ginjal. Yang pertama, nefritis. Diakibatkan oleh infeksi bakteri Streptococcus pada nefron. Infeksi ini menyebabkan protein dan sel-sel darah keluar bersama urin, serta meningkatnya kadar ureum dalam darah sehingga penyerapan air terganggu dan air akan tertimbun di kaki atau kaki membengkak. Yang kedua, diabetes mellitus atau kencing manis. Diakibatkan oleh kerusakan tubulus ginjal dan kadar gula dalam darah yang tinggi. Peningkatan kadar gula darah diakibatkan oleh produksi hormon insulin yang terhambat, sehingga proses pengubahan gula menjadi glikogen terhambat. Akhirnya gula dikeluarkan bersama urin. Yang ketiga, diabetes insipidus. Diakibatkan oleh kekurangan hormon antidiuretika sehingga volume urin yang dihasilkan dapat mencapai 30 kali dari volume urin normal. Yang keempat, albuminuria. Diakibatkan oleh kegagalan proses penyaringan protein sehingga urin mengandung protein. Yang kelima, batu ginjal. Diakibatkan oleh terdapatnya endapan senyawa kalsium dan penumpukan asam urat di dalam rongga ginjal atau kandung kemih. Kurang minum atau sering menahan kencing dapat menyebabkan terbentuknya batu ginjal. 6. Anuria. Merupakan kegagalan ginjal karena kerusakan di glomerulus, sehingga tidak ada urin yang dihasilkan oleh penderita.